Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Ayun Hayatu sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahan Bangunan 1. Di sini kami dari kelas Konstruksi Sipil 1B kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang bahan perekat yaitu gipsum. Di sini kami mengambil jurnal volume 2 nomor 1 bulan Maret tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Penambahan Limbah Gipsum terhadap kuat tekan beton. Oke, anggota kelompok kami. Yang pertama ada Altaf Hanif Wibowo. Yang kedua, Christian Yohanadi Prisanto. Yang ketiga, Fatih Nur Muhammad Rafikasyah. Yang keempat, Fidila Zayan Nabila. Yang kelima, Mutia Alia Windika. Oke, data jurnalnya. Jurnal berjudul Pengaruh Penambahan Limbah Gipsum terhadap Kuat Tekan Beton. Volume jurnal, volume 2 nomor 1, tahun terbit 2020. Penulis pertama Rafki Imani, kedua Widiawati Purba, ketiga Rainaldi S. Nanggolan. Ya, sebelumnya kita masuk ke pendahuluan dulu ya teman-teman. Pemanfaatan limbah sebagai bahan bangunan alternatif telah menjadi cara yang populer untuk mengatasi masalah lingkungan di sebagian besar negara berkembang. Teknologi beton sebagai bahan utama bangunan terus berkembang untuk memperoleh mutu bangunan yang baik. Selain sebagai bahan utama bangunan, beton juga digunakan sebagai bahan untuk jalan dan jembatan. Hal ini mengakibatkan kebutuhan terhadap beton akan selalu meningkat, sehingga perencanaan beton harus memenuhi syarat standar mutu dan ketentuan kuat tekan beton. Dasar teori. Bahan gipsum. Gipsum termasuk bahan mineral yang didominasi dengan kadar kalsiumnya tinggi. Selanjutnya, pengembangan teknologi beton. Pengembangan teknologi beton berdasarkan SNI 03028472002, beton merupakan campuran dari semen Portland, pasir, kerikil, dan air, baik menggunakan bahan tambahan ataupun tidak, yang membentuk massa padat beton dan tersusun dari agregat kasar dan agregat halus. Lalu bahan pembentuk beton terdiri dari 3. Yang pertama adalah semen Portland, yang berupa semen hidraulik yang mengeras saat dicampur dengan air. Yang kedua adalah agregat, yang berupa bahan pengisi beton yang melekat dengan batuan pasta semen. Yang ketiga adalah air. Jenis air yang sesuai sebagai campuran beton adalah air dengan standar air mineral, akan tetapi tidak semua memberikan hasil yang baik sebagai campuran beton. Sifat-sifat beton. Beton dengan mutu yang baik adalah beton dengan kuat tekan tinggi, kuat tarik tinggi, kuat tekan tinggi, bersifat rapat air, tahan keausan, tahan terhadap cuaca, tahan terhadap zat kimia, memiliki daya susut rendah, serta medan elastisitas yang tinggi. Modulus elastisitas. Modulus elastisitas merupakan perbandingan antara tegangan tarik maupun tekan dan regangan. Besar dan karakteristik modulus elastisitas ini bergantung pada umur beton, sifat-sifat agregat dan semen, besar pembebanan, serta ukuran dari benda uji. Kemampuan durabilitas beton. Berdasarkan ACI Komit tahun 2001, durabilitas adalah beton dengan campuran semen yang berfungsi untuk menahan cuaca, abrasi, serta proses pengerusakan lainnya, sehingga beton akan mempertahankan bentuk asli, kualitas, dan daya layannya saat berada di lingkungan terbuka. Kekuatan tekan campuran beton. Kekuatan tekan beton merupakan kemampuan beton dalam menerima gaya tekan yang dikenakan pada penampangnya. Kuat tekan beton struktural dapat dihitung berdasarkan P sama dengan F per I, di mana F adalah kuat tekan dengan satuan kg per cm kuadrat, P adalah beban yang dikenakan pada benda uji dengan satuan kilo, dan A merupakan luas bidang tekan pada penampang benda uji dengan satuan cm. Faktor air semen. Perbandingan berat air dengan berat semen dalam campuran beton. Dalam hal ini, kekuatan dan kemudahan pengerjaan campuran beton dipengaruhi oleh jumlah air campuran yang digunakan. Umur beton. Kekuatan beton, kuat tekan, kuat tarik, kuat lekat bertambah tinggi dengan bertambahnya umur. Yang dimaksudkan umur di sini sejak beton dibuat. Kenaikan kekuatan beton tersebut mula-mula cepat, akan tetapi lama-kelamaan kekuatan itu akan menjadi lambat. Oleh karena itu, sebagai standar kekuatan beton dipakai 28 hari.
Bila karena suatu hal yang diinginkan untuk mengetahui kekuatan beton yang kurang dari 28 hari, dapat dilakukan dengan menguji kekuatan beton dengan umur 3 hari. Misalnya, dan hasilnya dikalikan dengan faktor tertentu untuk mendapatkan perkiraan kuat tekan beton umur 28 hari. Oke, selanjutnya yaitu SLAM test atau uji selam. Uji selam dilakukan guna mengukur kecairan atau kepadatan campuran beton. Alat uji selam ini menggunakan peralatan yang berbentuk kerucut dengan berdiameter lubang atas 10 cm, diameter lubang bawah 20 cm, tinggi 30 cm, dan dilengkapi dengan tuas pengangkat adukan beton segar, serta tongkat pemadat yang berdiameter 1,6 cm dengan panjang 60 cm. Pada umumnya, nilai selam berkisar antara 75 mm hingga 100 mm. Namun, pada campuran beton yang agak padat, nilai uji selam dapat mencapai 50 mm. Untuk penghitungan nilai rata-rata selam, uji selam dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut. T1 ditambah T2 ditambah T3 ditambah T ke N dibagi N, dengan T adalah tipe pengujian yang dilakukan dan 1, 2, 3, sampai ke N adalah banyaknya jumlah pengujian. Metode penelitian. Penambahan bahan gipsum sebagai bahan campuran beton dilakukan untuk melihat pengaruhnya terhadap kuat tekan beton normal. Presentasi bahan gipsum divariasikan dengan 5%, 10%, dan 15%. Lalu selanjutnya adalah alat dan bahan. Bahan-bahannya adalah semen 3 roda, batu pecah atau split, pasir, limbah gipsum, dan air. Alatnya, 1 set saringan, tawan, batang penusuk, timbangan, tabung kerucut Abrams, palu karet, cetakan persegi, mesin pengaduk beton, lalu perendam, sendok semen, drum, dan mesin kuat tekan beton. Benda uji. Sebelum benda uji dibuat, ada beberapa tahap pengujian benda uji yang harus dilakukan, antara lain penentuan berat jenis semen, penentuan kekonsistenan semen, kadar lumpur agregat halus dan kasar, uji massa jenis SSD berupa agregat halus dan kasar, lalu analisa sistem saringan. Pembuatan benda uji. Bentuk benda uji yang dibuat adalah benda berbentuk kubus dengan dimensi 150 x 150 x 150 mm3 sebanyak 3 sampel uji dengan campuran yang berbeda-beda untuk setiap campuran. Pembuatan benda uji ini dilakukan setelah berat jenis SSD dari semen, agregat halus, dan agregat kasar diperoleh dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan jog mix formula pembuatan adukan K250 dengan SNI 2002. Kemudian menimbang campuran beton dari semen, air, pasir, dan kerikil dengan berat yang telah direncanakan, di mana semen seberat 11,78 kg, air seberat 7,217 kg, agregat halus seberat 31,70 kg, dan agregat kasar seberat 48,81 kg. Lalu nomor 2, menyiapkan cetakan beton ukuran 150 x 150 x 150 mm3 dan peralatan lainnya. 3. Pengadukan bahan-bahan material menggunakan mesin molen. 4. Lakukan uji selam. Dan nomor 5. Membuat benda uji berdasarkan hasil perhitungan proporsi campuran sebanyak 24 buah benda uji. Lalu perawatan benda uji. Proses perawatan benda uji beton K250 dilakukan dengan cara merendam benda uji ke dalam bak air selama 14 hari dan 28 hari. Pengujian benda uji dilakukan proses perawatan yang dilakukan selama 14 hari dan 28 hari. Kemudian dilakukan uji kuat tekan dari benda uji beton tersebut. Ya, selanjutnya hasil dan pembahasan, teman-teman. Ya, di sini proses pengerjaannya. Yang A, mempersiapkan bahan. Bahan yang digunakan untuk pembuatan bahan uji beton sebanyak 12 sampel, yaitu semen, pasir, kerikil, air, serta limbah gipsum yang telah dihancurkan sebagai bahan tambahannya. Bahan-bahan tersebut pertama sekali ditimbang dulu dengan volume yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. Mengadukan beton menggunakan mesin molen untuk mendapatkan hasil adukan merata dan lebih baik.
Gambar 1 dan gambar 2 adalah bahan-bahan yang digunakan serta mesin molen. Setelah adukan beton tercampur merata, kemudian dituangkan langsung ke dalam cetakan persegi yang sudah disediakan. Ini adalah gambar-gambar ya teman-teman. Gambar yang pertama adalah bahan pembuatan benda uji beton sendiri yang dijelaskan tadi oleh Vidila. Dan yang gambar kedua ini untuk pencampurannya bahan-bahan yang tadi teman-teman. Oke, lalu yang B, pengujian selam. Pertama, corong baja ditempatkan rata dan kedap air, dengan posisi diameter besar di bawah dan yang kecil di atas. Adukan beton dimasukkan ke dalam alat tersebut sebanyak 1/3 dari volume corong dan yang ditahan agar tidak bergerak. Lalu ditusuk-tusuk sebanyak 25 kali menggunakan tongkat baja. Berikut gambar 3, pengujian selam. Kerucut selam Abrams. Lalu yang kedua, kerjakan secara berulang hingga adukan ketiga selesai, lalu adukan beton diratakan dengan permukaan corong. Tunggu selama 60 detik, kemudian tarik lurus ke atas. Kemudian diukur tingkat penurunan adukannya, seperti pada gambar keempat. Perhatikan campuran airnya, karena kalau campuran beton terlalu cair akan menyebabkan mutu beton rendah, serta pengeringannya juga lama. Sementara campuran beton yang terlalu kering menyebabkan adukan sukar dicetak dan campuran juga tidak merata. Hasil uji selam untuk pengadukan 3 bahan uji beton normal 0% diperoleh nilai uji rata-rata sebesar 11,75 cm. Kemudian untuk campuran 5% nilai rata-ratanya sebesar 11,75 cm. Dan untuk campuran 10% nilai rata-ratanya 12,5 cm. Serta campuran 15% diperoleh nilai sebesar 11,75 cm. Yang C, perawatan benda uji. Setelah campuran beton dimasukkan ke dalam cetakan kubus ukuran 15x15x15 mm kubik, dan yang gambar keempat, beton dibiarkan dalam cetakan selama 24 jam dan sudah mengeras. Itu yang ada di gambar 5. Beton dibuka dari cetakan tersebut. Untuk perawatan beton dimasukkan ke dalam bak air tanpa arus air yang mengalir hingga batas waktu yang telah ditentukan seperti gambar 6. Proses pengerjaan di kuatakan beton. Pertama, dibuat benda uji berupa kubus beton dengan ukuran 150 x 150 x 150 mm kubik. Lalu benda uji ditekan dengan mesin uji tekan hingga pecah. Berdasarkan hasil uji kuatakan diperoleh, di mana beton normal 0%, umur 14 hari diperoleh nilai kuatakan adalah 186,87 kg per cm persegi, dan umur 28 hari adalah 164,44 kg per cm persegi. Beton dengan campuran limbah gipsum 5% diperoleh kuatakan sebesar 178,45 kg per cm persegi untuk umur 14 hari, dan kuatakan pada umur 28 hari diperoleh kuatakan sebesar 157,64 kg per cm persegi. Beton dengan campuran limbah gipsum 10% kuatakan pada umur 14 hari adalah 101,01 kg per cm persegi, dan pada umur 28 hari adalah 88,89 kg per cm persegi. Sedangkan untuk campuran limbah gipsum 15% diperoleh kuatakan pada umur 14 hari adalah 70,71 kg per cm persegi, dan kuatakan pada umur 28 hari adalah 62,22 kg per cm persegi. Berikut adalah tabel-tabel yang hasil dari tabel. Yang pertama, tabel 1 adalah komposisi campuran beton normal. Komposisi yang didapatkan dari mix job formula
dengan ketentuan K250 dengan SNI tahun 2002. Untuk campurannya adalah, untuk beton normal campurannya adalah sesuai tabel nomor 1 dan sudah ditentukan. Lalu untuk yang tabel 2 adalah komposisi campuran penelitian di lapangan. Untuk bahan air, pasir, semen, dan kerikil memiliki berat yang sama, namun ada perbedaannya ada pada limbah gipsum yang berada di 0% adalah mutu beton normal 5%, penambahan limbah gipsum 10% dan 15%. Berikut adalah diambil dari 12 sampel, masing-masing diuji 3 sampel dan diambil rata-ratanya. Dari tabel 3 terlihat rata-rata penambahan gipsum semakin berkurang, kekuatan uji tekan beton semakin mengurang sampai 15%. Uji kuat tekan beton penambahan limbah gipsum 15% mengalami penurunan sampai ke 70,71 kg per cm persegi, dan di 28 hari 62,22 kg per cm persegi. Tabel 4 berikut adalah rata-rata yang diambil. Terlihat bahasanya penambahan limbah gipsum mengalami penurunan drastis daripada beton normal. Berikut adalah grafik dari perbandingan kuat tekan rata-rata umur 14 hari dan 28 hari. Penambahan limbah gipsum semakin beton semakin uji kuatnya semakin menurun. Oke, untuk kesimpulannya, dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa penambahan campuran limbah gipsum pada beton normal ternyata dapat menurunkan nilai kuat tekan beton. Semakin banyak limbah gipsum yang ditambahkan, maka nilai kuat tekannya semakin menurun. Hal ini terjadi karena limbah gipsum tidak dapat menyatu dengan bahan campuran beton normal yang menyebabkan terbentuknya pori-pori pada cetakan beton. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih semua teman-teman.